Oke cuy, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi di vlog kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pengalaman saya pakai peninggi sok belakang ya. Oke, jadi peninggi sok belakang ini udah saya pakai sekitar kurang lebih setengah tahun lah. Setengah tahun kayaknya, sekitar 6 bulan lebih lah kayaknya ya. Tapi dipakai terus-terusan itu setelah video saya yang sebelumnya tuh, yang video saya pasang peninggi sok tuh. Nah, terus di sini saya mau nge-share kepada kalian tentang bahaya atau enggak sebenarnya pakai peninggi sok itu. Nah, jadi gini, ada beberapa orang yang masih nanya lah dalam pikirannya gitu, mungkin yang mau pasang peninggi itu sebenarnya bahaya nggak sih peninggi sok belakang model sambungan kayak gini tuh kan. Itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang di atas di sini tuh. Ada yang gini, atau kalau untuk ekstra itu ada beberapa yang pakai custom punya Vario soknya, yang Vario lama. Nah, sepanjang saya pakai ini aman-aman aja cuy. Belum ada trouble yang berarti atau masalah-masalah yang berat lah, sampai patah ininya atau ininya hancur rusak gitu, enggak sih. Soknya buktinya masih aman-aman aja, cuma di sini ada beberapa karat kena air lah, mungkin kena tanah, itu wajar. Cuma waktu itu ada sedikit kejadian. Jadi ceritanya boncengannya, saya lagi jalan boncengan sama teman. Itu sekitar kecepatan 60-70 lah, 60-70, tiba-tiba ngajar lubang. Nah, setelah ngajar lubang biasa aja tuh, masih jalan terus. Nah, ketawanya besoknya cuy. Besoknya itu si ini ya, ini dia bengkok ke kiri. Jadi ini lurus ya, ini lurus, tapi ininya bengkok ke kiri cuy. Jadi gara-gara si baut yang ininya kurang kencang mungkin tadinya ya. Bisa karena getaran, mungkin karena guys ayun-ayun kan, mungkin ya karena getaran, gejeluk, jalan yang rusak, berlubang gitu kan. Jadi akhirnya ininya kendor, dan akhirnya saya lurusin lagi, terus saya kencengin, dan sampai sekarang alhamdulillah masih normal. Belum ada sesuatu yang berat lah, sesuatu yang bikin keluar duit banyak gitu, kayak rusak gimana, belum ada lah sesuatu yang gak enak lah alhamdulillah. Nah, sebenarnya model peninggi sok breaker itu ada beberapa macam. Untuk ini kan yang besi, ini kan besi tebel. Ada lagi satu lagi itu kayak bahannya apa kurang tahu ya. Itu yang berwarna gitu, yang ada merah gitu. Jadi bentuknya kayak garpu, bukan garpu sih. Kayak garpu, cuma gigi tengahnya. Garpu kan ada 3 tuh tusuknya tuh ya, 3 apa 4. Pokoknya tinggal 2 lah. Gini nih, tinggal gini tuh, yang gini tuh. Nanti saya tunjukin lah gambar sini, susah kalau dideskripsikan dengan kata-kata itu susah. Saya tunjukin gambar di situ. Teman saya juga pakai yang itu di Vario, dan sampai sekarang dia masih pakai. Itu dari dia ada sekitar setahun lebih lah, setahun lebih tuh. Itu harganya kalau nggak salah teman saya beli itu 25 atau 30 gitu. Dia masih aman-aman aja pakai yang itu. Tapi saya sempat beberapa kali lihat di grup ada yang bilang bahwa pakai yang itu nggak bagus, katanya itu bisa patah. Dan ada bukti juga, ada beberapa orang yang pakai patah. Mungkin ya, ini mungkin ya bisa jadi kualitas bahannya, dari bahan bakunya, atau ini mungkin ininya ya bahannya kurang bagus. Yang kedua karena beban dan jalan, cara pemakaian motornya. Sebenarnya kalau kita nih motor nggak dibawain beban berat dan ke jalan yang hancur, terus kita hajar hantem aja kecepatan tinggi sih mungkin aman-aman aja kalau kita makainya slow gitu, santai. Tapi kan kita kan orang beda-beda, ada yang suka kebut-kebutan gitu kan. Jadi sekali lagi, sebenarnya kalau yang ini ya, kalau khusus yang ini nih, yang saya pakai aman, saya bisa. Karena saya pakai, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena saya pakai. Jadi saya bisa ngomong aman loh, saya pakai, saya aman-aman aja kok, nggak ada sesuatu yang berarti, nggak ada sesuatu yang
kerusakan yang terjadi gitu. Jadi saya berani ngomong aman. Tapi untuk yang itu, yang ini bukan berarti menjelekkan suatu barang atau suatu merek, tapi ini berdasarkan kenyataan realita yang terjadi gitu ya. Ada teman saya yang aman-aman aja, dan ada saya pernah lihat di grup yang tidak aman. Itu pilihan, sebenarnya pilihan. Tapi saya untuk merekomendasikan sekalian pakai yang ini aja, karena ini kan saya sendiri yang pakai, jadi saya bisa rekomendasiin lah. Nah jadi gitu untuk shocknya. Ini sebenarnya tinggi nih, naik sekitar 8 cm, kalian udah lihat mungkin ya, 8 cm depan belakang, dan aman-aman aja sampai saat ini, alhamdulillah. Yang penting kalian ya, kalau pakai peninggi itu yang model gini ya, ini sebenarnya agak riskan emang benar, tapi insya Allah aman lah, saya bisa rekomendasiin aman. Yang penting jangan sering bawa muatan berat atau boncengan sama orang yang over berat badannya ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sering-sering, atau kalau bawa pun ya kita hati-hatilah, pelan-pelan aja. Kalau ada lubang kita pelan, jangan kita hajar tuh lubang, karena apa? Khawatir ngajarnya cuy, buat takut patah. Ini nih yang bahaya nih, saya pernah lihat loh, ini ada yang hancur loh. Ini loh, sebenarnya kan kuat ya, saya pernah lihat ada yang hancur. Yang penting kalian, ada yang bilang katanya kalau nggak sering boncengan sih aman-aman aja. Ya bener sih, saya juga pemakaian hari-hari sih jarang boncengan, cuma sekali lah, jarang bisa dikatain jarang lah untuk boncengan ya, lebih sering sendiri gitu. Jadi untuk yang gini sih aman-aman aja ya. Setelah kita lihat aja nanti selama setahun lah, saya masih pasang atau enggak. Pun kalau dicopot mungkin karena bosen. Dan ini juga nih kekurangannya ya, ini bisa jadi kekurangan atau bukan kekurangan mungkin ya. Ini kan dipasang peninggi itu otomatis si shock breaker itu nggak lurus cuy. Si shock breaker utuhnya itu nggak lurus, dia itu agak bengkok kiri. Jadi si shocknya itu dia nempel ke box filter. Ini udah agak sore, agak gelap ya, nempel ke box filter cuy tuh. Tapi ini nggak terlalu ngaruh, cuma ayunannya mungkin gak bengkok. Ngerinya tuh ya ini kan bengkok ya, ini ngayunnya itu, ini kalau ini nggak kencang aja ngeri banget anjir. Tapi insya Allah aman. Jadi untuk kalian kalau mau masang peninggi ini, lagi-lagi pilihlah bahan yang berkualitas, yang bagus, biar kalian selalu safe di jalanan, selalu aman di jalan gitu. Terus nih, coba lihat nih, ini jok sampai kayak gini nih. Ini motor udah hampir 4 tahun nih, bulan Juli 4 tahun. Ya jok pada robek ini ya wajar sih, 4 tahun ini robek jahitannya doang sih. Sebenarnya sih bisa dijahit mungkin ya, tapi kayaknya nanti diganti aja. Selama 4 tahun ya bodinya masih gini ya, mungkin ada beberapa yang hancur kayak gini, kelemahannya nih. Ini cuma ini tameng juga sama nih. Ini waktu itu di parkiran tabrak, lagi di parkirin lagi dirapi-rapiin gitu, pecah, yang orinya pecah juga. Ini padahal udah ganti nih, udah berkali-kali ganti, ban juga masih ada. Masa bannya hilang gitu. Kayak gini lah, baut-baut pada hilang. Untuk yang depan sih bawahnya masih enak-enak aja sih. Terus mungkin itu aja video dari saya ya. Jadi sesuaikan lah, kalian sadar kalian ke peninggi, kalian jangan sering-sering bawa beban yang berat. Untuk keamanan kalau jarak jauh gitu, jangan terlalu berat-berat. Tapi ini juga sering sih jauh-jauh. Kalau yang ini sih aman-aman aja, saya sering jauh-jauh juga, jauh-jauh pakai boncengan gitu, sama aman-aman aja sih sejauh ini ya. Mantap. Jadi ya untuk yang ini bisa saya rekomendasiin ya. Ini udah agak sore juga tuh. Dulu nggak kelihatan sini mah. Udah agak sore nih, udah jam berapa nih? Sekitar jam, udah mau buka lah pokoknya. Udah mau buka ini, sambil nunggu buka ini bikin video iseng. Udah lama juga nggak bikin video, ada sekitar 2 bulan kali. Karena bingung nih motor mau diapain lagi gitu.
Kita kan sekarang kondisi kita lagi di rumah aja katanya. Kita kan lagi di rumah aja sekarang, nggak bisa jauh-jauh, paling main dekat-dekat aja. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Bagi kalian belum subscribe channel ini dan kalian tertarik dengan channel ini, suka gitu, kalian boleh subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.